Malam itu, panggung bukan lagi tempat perlombaan, tapi menjadi altar pengakuan cinta. Di balik sorotan lampu, dua nama bersatu dalam ledakan emosi yang tak terduga. Arbil, sang penyanyi muda penuh luka. Rejos, maestro musik dengan masa lalu yang tak pernah selesai. Dan ketika mereka nyanyikan Dahsyat, semua berubah. Bukan sekedar lagu, tapi teriakan sunyi dari hati yang nyaris hancur. Inilah kisah di balik kolaborasi paling mengguncang tahun ini. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah kolaborasi akan menjadi pembicaraan nasional hanya dalam hitungan menit. Panggung The Academy 7 malam itu tidak hanya disulap menjadi arena kompetisi, melainkan berubah menjadi panggung sejarah. Arbil, kontestan muda yang dikenal lewat suaranya yang khas dan pembawaannya yang karismatik, tampil menggandeng nama besar di dunia aransemen musik tanah air, Rejos. Bersama, mereka membawakan lagu yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya, Dahsyat. Sejak detik pertama intro berbunyi, pam param param pam, param param param, studio langsung bergemuruh. Tidak hanya penonton, bahkan para juri terlihat saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Lagu Dahsyat bukan sekedar lagu, tetapi menjadi sebuah ledakan musikal yang menggabungkan dua kekuatan, vokal yang mengguncang dan musik yang menyihir. Arbil melantunkan lirik pertama dengan mata menatap tajam ke kamera. Bukalah semua pintu asmara di hatimu. Sebuah kalimat pembuka yang sederhana, namun memiliki kekuatan menggugah seperti puisi patah hati. Malam itu menjadi saksi bagaimana dua generasi berbeda dalam dunia musik menyatu dalam harmoni yang mencengangkan. Kombinasi suara dan irama itu seolah menciptakan definisi baru tentang cinta dan penyesalan yang dilagukan. Begitu intro lagu dimulai, atmosfer studio langsung berubah. Suara instrumen mengalun seperti narasi luka yang siap diungkap. Dan ketika Arbil membuka suara, penonton tak bisa menahan napas. Falsetonya menyentuh, nyaris bergetar, seperti suara hati yang pecah namun tetap berani bicara. Juri Inul Daratista terlihat memejamkan mata, seolah terbawa oleh emosi dari baris pertama. Tak butuh waktu lama hingga studio penuh teriakan. Lu coba rasa betapa dahsyatnya cintaku, dilantunkan dengan ketulusan yang tak dibuat-buat. Gestur tuduh Arbil tidak berlebihan, justru minimalis namun penuh makna. Seperti sedang menyimpan badai dalam dada dan memilih hanya sedikit yang dilepaskan ke dunia luar. Para juri berdiri tanpa komando. Ruben Onsu terlihat berbisik ke sesama juri. Ini lebih dari lagu, ini pengakuan. Bahkan pemirsa di rumah yang menonton lewat siaran langsung membanjiri kolom komentar dengan kalimat serupa. Gila, ini suara bisa bikin rindu masa lalu. Dalam dunia hiburan, sulit menciptakan momen magis. Tapi malam itu, Arbil membuktikan dengan nada dan ekspresi yang tepat, luka bisa jadi pertunjukan yang paling menghibur sekaligus menyayat. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Rejos di balik beat menjadi napas kedua lagu Dahsyat. Ia tidak tampil di depan panggung, tapi pengaruhnya terasa dalam setiap detik musik yang dimainkan. Rejos dikenal sebagai produser nyentrik yang gemar memadukan bunyi elektronik dengan instrumen lokal. Namun malam itu, ia menunjukkan sisi paling dalam dari musikalitasnya, menciptakan rasa dalam irama. Beat yang ia susun bukan sembarang beat, ada detik-detik hening yang dibuat seolah disengaja, memberi ruang bagi lirik untuk menusuk. Namun di sisi lain, ada juga hentakan-hentakan yang seolah berkata, mari menari bersama luka. Rejos seperti mengajak kita menangis sambil berjoget. Perpaduan antara suara khas Arbil dan aransemen musik Rejos menjadikan lagu ini punya karakter unik, bukan pop, bukan dangdut, bukan EDM, tapi semuanya sekaligus. Dan itu yang membuat Dahsyat menjadi peristiwa musikal yang langka. Ketika lirik berbunyi, tak ku bergetar kau tersenyum, ku menggumpal bila ku tak jumpa denganmu. Rejos menyelipkan efek eko halus yang membuatnya terdengar seperti suara dari kenangan. Satu hal yang pasti, sentuhan tangan Rejos bukan hanya membuat lagu ini hidup, tapi juga punya nyawa yang menyala-nyala. Salah satu kekuatan terbesar dari lagu Dahsyat adalah emosinya yang autentik.
Dan rupanya, ini bukan tanpa alasan. Dalam sesi eksklusif setelah tampil, baik Arbil maupun Rejos mengaku bahwa lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi mereka yang menyakitkan. Arbil pernah mengalami cinta yang kandas di tengah jalan saat ia berada di puncak karirnya. Sementara Rejos, di balik gayanya yang nyentrik, pernah ditinggal seseorang yang sangat ia cintai tanpa penjelasan. Mereka menyimpan luka, dan malam itu, mereka mengubah luka itu jadi karya. Gue tulis lirik ini waktu lagi patah, pas ditolak masuk ke rumah mantan, ujar Arbil sambil tertawa getir dalam wawancara backstage. Rejos pun menimpali. Gue bikin beatnya pas lagi mabuk rindu. Lirik seperti padamu, padaku, padamu, yang awalnya dianggap nyeleneh, ternyata adalah permainan kata spontan yang mencerminkan kekacauan batin. Lagu ini jadi pengingat bahwa musik bisa jadi terapi, bukan hanya untuk penonton, tapi juga bagi penciptanya. Dan malam itu, Arbil dan Rejos menyanyikan bukan sekadar lagu, mereka menyanyikan cerita mereka yang belum sempat mereka bagi pada dunia. Tak hanya dari sisi vokal dan aransemen, visual panggung dahsyat juga mencuri perhatian. Ketika lagu masuk di bagian ref kedua, tiba-tiba suasana berubah. Lampu-lampu padam, hanya menyisakan satu sorotan biru ke arah Arbil. Kemudian, hujan buatan mulai turun dari atas panggung. Bukan deras, tapi lembut, seolah air mata yang mengalir tanpa izin. Penonton terdiam, hening. Suara air jatuh terdengar pelan di antara irama musik. Dan saat Arbil melantunkan bait, "Tapi mengapa kau diam membisu? Semakin membebas rasa cintaku padamu," air mata dari penonton pun ikut jatuh. Efek dramatis ini bukan sekadar gimik panggung. Ia menjadi simbol kesedihan, kerinduan, dan cinta yang tak berbalas. Beberapa juri terlihat menunduk, larut dalam suasana. Bahkan, presenter acara Irfan Hakim sempat terdiam beberapa detik saat kembali mengambil alih mikrofon. "Saya nggak tahu mau ngomong apa. Yang jelas, ini bukan sekadar penampilan," ucapnya pelan. Di media sosial, potongan video momen hujan cinta itu langsung viral. Banyak netizen menulis bahwa mereka merasa seperti disadarkan kembali pada luka lama yang pernah mereka coba lupakan. Panggung malam itu bukan hanya tempat bernyanyi, tapi berubah menjadi tempat pelampiasan rindu yang paling megah, paling menyentuh, dan paling jujur. Saat lagu dahsyat masuk ke bagian tengah, penonton sempat kebingungan dengan susunan lirik yang terkesan aneh. Padakmu, padamu, padaku, padau. Banyak yang awalnya mengira itu hanya pengisi nada. Tapi siapa sangka, frase ini justru menjadi bagian paling ikonik dari keseluruhan lagu. Di sesi jumpa pers setelah penampilan, Arbil menjelaskan bahwa frase tersebut lahir dari spontanitas. "Waktu itu kita lagi workshop bareng Rejos. Lirik ini keluar karena gue lagi nyebut padaku sambil tersedak nangis, malah jadi padau," katanya sambil tertawa. Rejos menambahkan, "Tapi pas kita dengar rekamannya, ternyata justru bagian itu yang paling emosional." Dari kejadian kecelakaan itulah, mereka memutuskan untuk mempertahankan frase tersebut. Dan benar saja, publik merespons dengan antusias. Di TikTok, potongan lagu bagian "Padau padakmu padaku" kini viral dan digunakan sebagai latar berbagai video parodi dan video cinta lucu. Bahkan beberapa fans menyebutnya sebagai bentuk bahasa cinta abstrak yang hanya dimengerti oleh mereka yang benar-benar jatuh cinta tapi tak bisa mengungkapkan rasa. Siapa sangka, kesalahan kecil bisa menjadi signature paling mengena dari sebuah lagu besar. Dan Arbil bersama Rejos membuktikan bahwa kadang lirik tak harus masuk akal untuk masuk ke hati. Salah satu kekuatan lagu dahsyat adalah struktur liriknya yang menggunakan banyak pengulangan. Di dunia musik, teknik ini memang umum digunakan untuk menciptakan ingatan yang melekat. Namun, dalam lagu ini, pengulangan terasa punya makna lebih dari sekedar strategi musikal. Frasa, "tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta," diulang beberapa kali, namun tidak pernah dengan nuansa yang sama.
Di awal terdengar seperti pepatah lama, namun semakin lama diulang, justru terdengar seperti ratapan, seolah tokoh dalam lagu sedang meyakinkan dirinya sendiri untuk percaya. Di bagian akhir lirik itu diucapkan nyaris seperti bisikan pasrah. Penonton menyadari perubahan itu, dan justru karena pengulangan itulah emosi lagu semakin dalam. Ini kayak mantra, semakin diulang semakin ngena, tulis salah satu penonton di X Twitter. Teknik repetisi ini membuktikan bahwa Arbil dan Rejos bukan hanya menyuguhkan lagu cinta biasa. Mereka seperti menyusun lapisan perasaan yang semakin menyakitkan setiap kali dilantunkan. Lagu ini berhasil membuat penonton tidak hanya mendengar, tapi juga merasa, perlahan, lalu tenggelam. Tak butuh waktu lama bagi lagu dahsyat untuk meroket di jagat maya. Hanya 30 menit setelah penampilan Arbil dan Rejos ditayangkan di televisi, potongan videonya langsung menyebar di TikTok, Instagram Reels, hingga Twitter. Tagar #dahsyat Arbil Rejos bertengger di jajaran trending topik nasional, bahkan sempat menyentuh urutan pertama. Di YouTube, video penampilan mereka menembus 1 juta views hanya dalam 6 jam. Angka yang luar biasa untuk program kompetisi dangdut. Reaksi pun datang dari berbagai kalangan. Influencer, musisi senior, hingga artis luar negeri ikut memberikan komentar positif. Salah satu musisi dari Malaysia menulis, "Kombinasi emosional dan produksi yang jenius. Ini bukan cuma lagu, ini karya seni." Tak hanya pujian, gelombang parodi dan cover lagu dahsyat juga bermunculan. Mulai dari versi akustik, EDM, bahkan dangdut koplo. Semua mencoba menafsirkan kembali emosi yang tersimpan dalam lagu ini. Bahkan salah satu sinetron terkenal, kabarnya tertarik menggunakan bagian chorus lagu dahsyat sebagai soundtrack mereka. Ini membuktikan bahwa dalam waktu singkat, Arbil dan Rejos berhasil menciptakan lagu yang tak hanya didengar, tapi dibicarakan, ditiru, dan dikenang. Lagu dahsyat menimbulkan kesan ganda. Satu sisi penuh beat dan bisa diajak bergoyang, tapi sisi lainnya menyimpan emosi dan luka. Itulah yang membuatnya disebut sebagai lagu patah hati yang bisa bikin senyum, atau oleh sebagian netizen, lagu nangis sambil joget. Beat tropikal yang disusun Rejos seperti membawa pendengar ke pantai dengan sunset yang indah, tapi liriknya malah bercerita soal kerinduan yang tak berbalas. Ini adalah kombinasi aneh, namun justru jadi kekuatan utama lagu. Arbil tidak pernah tampil lebay. Bahkan saat menyanyikan bait paling sedih pun, dia tetap mempertahankan kontrol vokal dan tidak menangis. Tapi disitulah justru penonton merasakan perihnya. Seolah-olah dia sedang menahan semuanya agar tidak runtuh. Lalu cinta pun datang, lalu cinta pun datang, lalu cinta pun selalu. Diulang dengan alunan lembut dan justru terasa seperti doa yang tidak pernah dikabulkan. Lagu ini adalah perayaan luka yang dibalut pesta warna dan beat, dan hanya musisi dengan keberanian tinggi yang berani menyatukan dua hal yang kontras itu dalam satu lagu. Setelah panggung ditutup dan lampu-lampu dipadamkan, suasana di belakang panggung masih terasa tegang namun penuh keharuan. Arbil berjalan perlahan ke belakang, matanya sedikit sembab. Rejos memeluknya tanpa kata. Momen ini terekam kamera backstage dan langsung menyebar di media sosial. Tak ada yang menyangka dua sosok yang berbeda latar belakang dan generasi ini bisa menyatu dan menghasilkan karya sebesar dahsyat. Dalam konferensi pers, Arbil berkata, "Gue cuma pengen orang tahu, kadang cinta paling dalam adalah yang nggak pernah diucapkan." Rejos menimpali, "Musik bukan soal teknik, tapi keberanian hati. Dan malam ini, kami nyanyi dari keberanian hati." Kolaborasi ini membuktikan bahwa dunia musik tidak lagi tentang genre atau usia, tapi tentang kejujuran. Penampilan mereka bukan hanya jadi hiburan, tapi jadi pelajaran tentang bagaimana luka bisa diubah menjadi karya. Dan satu hal yang tak bisa dipungkiri, malam itu, Arbil dan Rejos tidak hanya tampil, mereka meninggalkan sejarah.